Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Tanya Master. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, partner bisnis saya. Beliau yang kita kenal dengan nama Bapak Kurniawan Barus. Apa kabar Pak Barus? Baik, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di rumah, di studio, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi hari ini ya. Nah, kita ingin tahu tentang perjalanan Pak Kurniawan Barus. Beliau pernah meraih prestasi sebagai leader top recruiter AAJ Award tahun 2015 ya. Satu prestasi yang sangat membanggakan, mewakili perusahaan asuransi terbesar nomor 1 di dunia. Pak Barus bergabung di Allianz itu ceritanya gimana Pak? Kalau saya lihat itu kecelakaan ya, teman-teman semua. Semua orang tuh punya kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Karena kondisi ekonomi yang berbeda-beda, akhirnya banyak orang itu yang merasa bahwa saya ini harus melakukan sesuatu minimal untuk bagaimana menghidupi diri sendiri maupun menghidupi keluarga. Nah, kondisi dulu itu saya lihat saya masih bisa kerja lagi sebenarnya. Saya juga lagi, saya kan dulu juga brand manager ya Pak ya, juga punya event organizer. Bahkan nih kameramen juga ini juga rekan saya dulu di EWO, dan saya tahu bagaimana EWO itu punya kerjaan. Orang lain lagi tidur, kita bangun, dan kita tidur, orang lain sudah pada beraktivitas. Ya seperti itulah dulu itu. Sehingga pada satu ketika, ya tahu sendiri apa ya Pak Alam bilang, namanya ego, namanya kontraktor itu juga mengalami pasang surutnya bisnis. Nah, beberapa hal yang saya pelajari dari profesi lama saya adalah orang itu bisa bangkrut dengan kondisi satu, dia mungkin salah perhitungan. Yang kedua, SDM-nya bisa jadi orang-orang yang tidak bisa dipercaya, atau mungkin orang-orang yang tidak aman. Yang ketiga, mungkin faktor ketika kita terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ya dulu itu kontraktor saya itu memang proyek A saya dapat, proyek B saya dapat, proyek C saya dapat. Dan kondisi di mana saya betul-betul ingin dapat hasil besar, saya akhirnya mengambil proyek yang sebenarnya bisa saya tangani, cuma ya mungkin loadingnya terlalu besar ya. Sehingga di satu kondisi salah strategi, ya hancur semua. Dan yang keempat adalah ya memang Tuhan tidak berkenan dengan semuanya, ya sudah selesai semuanya kayak gitu Pak. Saya akhirnya mengobati sakit saya dengan ya mungkin Tuhan memberikan saya sebuah pelajaran, kita semuanya memang harus dari nol gitu Pak. Nah, kalau saya lihat dari rekam jejak pertama kali saya mengenal Pak Barus, rata-rata bidang yang dikerjakan oleh Pak Barus itu menuai sebuah keberhasilan. Nah, sedangkan Pak Barus masuk di industri asuransi ini, kalau saya lihat dari ceritanya, pernah nggak punya latar belakang sebagai agen asuransi? Aduh, agen asuransi itu dulu di benak saya menjadi seorang agen itu adalah ketika seluruh profesi, seluruh pekerjaan sudah tidak bisa saya kerjakan, maka pilihan terakhir saya adalah jadi agen asuransi Pak. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi justru apa tantangannya ketika Pak Barus masuk di asuransi yang nggak punya background di industri ini? Bekal apa yang membuat Pak Barus akhirnya bisa menorehkan prestasi sampai hari ini? Oke, jujur ya Pak ya, kita bicara harus jujur karena kita bukan hanya bicara berdua ini. Kalau berdua kan saya bisa ini Pak ya, menutup ya, tapi karena dilihat oleh banyak orang, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kondisi ketika saya memutuskan ada di asuransi, benak saya itu mulai diambil flashback ya ke beberapa teman saya yang memang profesinya asuransi. Saya punya teman yang kerja di perusahaan asuransi merah ya, saya punya di asuransi hijau, saya punya teman di asuransi yang ada kuningnya, ada campur-campur ini kan. Dan saya melihat bagaimana mereka effortnya itu, hampir setiap hari itu masuk rumah sakit,
hampir setiap hari itu ngurusi orang klaim, dan hampir setiap hari itu saya melihat mereka kerja gitu. Padahal di kondisi terakhir ketika saya memutuskan, mentor saya itu atau sponsor saya yang ngajak saya di asuransi itu, saya tidak pernah lihat dia masuk dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Bahkan untuk presentasi door to door itu enggak. Saya bahkan agak sedikit, benar gak ya asuransi seperti yang saya bayangkan gitu loh. Akhirnya sponsor saya ini mengatakan bahwa bukan seperti itu sebenarnya saat ini, mungkin dulu ya. Karena ternyata ketika sponsor saya, Bapak Ibu tahu ya, sponsor saya itu beliau yang sekarang sedang menceramai saya. Kok menceramai? Menanyai. Kalau dulu saya diceramai ya, makanya karena ceritanya dulu jadi saya diceramai. Kalau sekarang saya mengikuti apa yang dia lanjutkan, dan sampai hari ini saya belum pernah melakukan apa yang dilakukan oleh profesi asuransi yang dulu. Saya tidak pernah ada door to door, saya tidak pernah masuk ke toko-toko kemudian mengatakan enggak gitu. Selamat malam, ada apa? Saya dari ini asuransi was, no gitu. Langsung bisa, bila perlu ada beberapa teman saya yang ceritanya bisa dilempar sandal, bisa asbak juga pernah gitu kan. Jadi saya tidak pernah gitu, dan ya plan saya dan mentor saya juga tidak pernah melakukan itu gitu. Yang saya lakukan dan diajarkan sama mentor saya adalah ayo kita ngopi, ayo kita ngobrol gitu. Kalau dulu orang bilang presentasi, bahasa kerennya sebenarnya telling story gitu. Kita bisa cerita apa enggak? Mulut kita ini bisa ngomong apa enggak? Kan gitu sebenarnya asuransi itu. Kita memberikan edukasi gitu Pak ya. Berarti sesimpel itu ya Pak ya. Ngobrol itu ternyata juga bisa dengan ngobrol telling story. Betul lah. Saya bahkan dulu gini, karena input yang saya dapat itu kan saya harus belajar dari awal nih. Saya bukan dari orang asuransi yang mengetahui tentang program, produk dan lain-lain. Jadi saya tuh bahkan dari, nggak tahu teman-teman atau Bapak Ibu bisa niru apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi saya pernah melakukan gini, Pak, saya ini memang orang asuransi, saya boleh disebut merek apa ya? Ya ini untuk teman-teman semua. Oke. Saya memang sekarang di Allianz gitu. Tapi mohon maaf Pak, saya tidak nawarin sampai asuransi. Loh, Sampai di asuransi kok nggak nawarin asuransi? Saya nanya, Bapak pernah sakit nggak? Bapak pernah sakit? Oh pernah. Terus kalau sakit, Bapak pengen sembuh? Iya pengen dong. Berarti Bapak beli obat dong? Beli. Duitnya dari siapa? Dia mulai mikir tuh. Duitnya dari siapa? Ya duit saya Mas. Oke, itu kan Bapak. Kalau anak Bapak yang sakit, pengen sembuh juga kan Pak? Iya jawabannya. Dan faktanya mereka juga yang bayari. Artinya bukankah Bapak, bukankah Ibu, bukan saudara itu adalah juga perusahaan asuransi. Jadi menurut saya asuransi itu Anda mau atau tidak, Anda tinggal milih gitu loh, mau bayar premi atau mau bayar klaim. Saya rasa itu dulu Pak yang saya pertama lakukan di awal. Sehingga karena saya ngomongnya santai, saya tidak presentasi, dalam tanda petik ya, saya tidak bermaksud mempresentasi, saya cuma bermaksud ayo kita sharing, saya mau telling story nih gitu. Kayak gitu Pak saya di awal. menarik ya. Kalau saya sering tanya sama kawan-kawan itu, pertanyaannya bisa nggak ya saya menjalankan bisnis seperti ini. Orang saya itu nggak punya skill, nggak punya latar belakang, nggak bisa ngomong. Kira-kira menurut Pak Barus apa saran yang perlu dipelajari atau dipahami oleh mereka-mereka itu? Karena saya itu, sekali lagi karena saya itu belum ada background sama sekali, saya tidak milih orang sebenarnya. Dan jauh di dalam lubuk hati saya tidak keberatan orang nggak mau gitu. Saya nggak keberatan ya. Sederhana sebenarnya, kalau saya jualan permen, ada yang suka, ada yang enggak gitu loh Pak. Jadi kalau dia nggak mau ya sudah gitu. Saya cari yang mau gitu. Iya. Ibaratnya kalau saya mau jual sesuatu seperti bisnis apple to apple, bisnis to bisnis, harus nyari orang yang beli kan gitu. Saya juga harus nyari orang yang mau, nasabahnya yang mau gitu. Terutama mereka-mereka yang sama keluarganya sayang. Maka aneh kalau saya ketemu sama om saya, tante saya, kalau saya nanya kamu sayang nggak sama anakmu? Anakmu itu kan juga sepupuku, anakmu juga kan saudaraku. Itu kan juga jadi keponakanku. Jadi kalau dia nggak mau, saya marahin dia Pak. Lah, kamu itu gimana sih? Ini ponakan saya nih, kamu harus berikan ini sama dia gitu.
Ya sesimpel itu Pak. Dalam pikiran orang kan kayak kita ketuk pintu, nawarin gitu ya, kira-kira gitu ya. Dan yang dikhawatirkan paling sering kan kalau ditolak ya. Iya. Kan banyak tuh orang takut itu, wah saya enggak, pokoknya jangan asuransi deh. Risikonya itu penolakannya luar biasa gitu. Gimana menurut Pak Barus kalau masalah penolakan itu? Saya kalau ada orang menolak, saya malah terima kasih Pak. Saya bilang sama dia, thank you ya. Artinya, kamu tuh memberikan kesempatan buat saya, kita jangan ketemu lagi. Loh kok bisa Mas? Tunggu. Pada saat saudaramu, pada saat tetanggamu, pada saat adikmu misalkan, pada saat orang-orang yang kamu kenal itu mempunyai masalah pada saat dia sakit, kamu tuh masih ingat sama saya kok. Gitu. Ya tinggal nunggu itu aja gitu loh. Pertanyaannya, aku nggak pingin kalau kamu yang terjadi gitu loh, kamu yang kena masalahnya, saya nggak bisa bantu. Iya. Kalau kamu punya saudara yang kena, kamu ingat sama aku kan. Tapi kalau kamu yang kena, kamu ingat sama aku, nggak bisa bantu. Nah itulah teman-teman sisi menariknya hal yang saya kenal dari Pak Barus, bahwa ternyata bagaimana mensikapi satu peristiwa ketika ada orang itu setuju atau tidak, ternyata itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita menjalani usaha ini. Nah kita kan juga nanti akan ada satu acara seminar ya Pak ya, seminar yang ini akan membuat banyak orang akan menjadi apa ya, menunggu-nunggu lah, nanti-nanti ya. Namanya live studio. Nah, dan kabar burungnya, salah satu yang menjadi pembicara yang dinanti-nantikan banyak kawan-kawan dari seluruh pelosok Nusantara itu adalah beliau ini, Pak Kurniawan Barus. Pak, ada urusan apa kok sampai harus menyelenggarakan sebuah seminar yang kabarnya dihadiri oleh peserta yang sangat banyak? Kalau setahu saya kan perusahaan asuransi itu kan ya menyediakan tentang bagaimana cara memahami produk, cara menjual produk, training, semuanya lengkap sekali ya, namanya kan ya perusahaan number one in the world ya. Saya bicara lewat kacamata saya seperti orang dulu di awal. Saya melihat menjadi seorang agen itu otak itu dipenuhi dengan training, dipenuhi dengan produk, dipenuhi dengan banyak hal yang poinnya adalah selling gitu, jualan gitu. Padahal saya sih tidak keberatan, kalau memang mau ngapain kalau nggak jualan gitu, Pak? Jualan polis itu. Tapi komunitas New Univision ini menyelenggarakan Live Today di awal tahun 2014 akhir kalau nggak salah itu. Yang saya rasakan adalah ini sebuah fenomena baru di sebuah industri asuransi. Ada perusahaan asuransi atau ada komunitas bisnis yang menyelenggarakan sebuah seminar, sebuah pertemuan besar yang isinya itu kita bisa mengundang banyak orang di dalam acara itu. Bahkan di dalamnya itu berisi orang-orang yang sebenarnya punya mindset yang sama dengan saya. Saya waktu itu berpikir begini, ketika saya kesulitan mengajak salah satu undangan saya atau salah satu calon nasabah saya, kesulitan saya ngajak dia untuk diskusi dan kesulitan dia untuk memutuskan membuka polis. Tapi ketika saya hadirkan beliaunya masuk ke dalam acara Live Today ini, tahu nggak? Beliau dan seluruh anggota keluarganya itu dimasukkan ke polis, dan faktanya sampai hari ini orang tersebut menjadi tim bisnis di Univision. Artinya apa Bapak Ibu semua? Bahwa kalau kita membangun bisnis ini, membangun konsep jualan, itu akan menjadi sebuah parameter yang standar lah ya. Orang nasabah jualan polis itu. Tapi begitu ada acara Live Today di mana seminar ini kita kondak untuk membuat banyak orang tergerak, maka saya rasa Live Today ini menjadi selingan orang-orang yang punya capek, mending dia menjalankan bisnis ini, capek dia presentasi, capek dia misalkan ketemu banyak nasabah, ya masukkan ke Live Today lah, refreshingnya di situ. Saya rasa dulu saya punya konsep seperti itu, tapi memang ke arah-arah sini ternyata Live Today itu menjadi sebuah faktor penting keberhasilan seseorang ada di bisnis asuransi. Dan kabar baiknya, acara seperti ini hanya ada di komunitas New Univision. Iya, di komunitas ini aja itu acara bisa terjadi loh ya. Itu yang boleh ikut di acara seminar Live Today itu
ada syarat atau gimana Pak? Apa syarat? Sebenarnya umum ya, umum. Semua orang bisa kita hadirkan ke acara live today. Tapi alangkah baiknya, seperti kalau kita ini mau menerima undangan pernikahan ya. Kalau kita menerima undangan pernikahan, kita sudah tidak perlu bercerita bahwa, oh ya, kamu nanti pakai baju yang rapi, antri di depan meja registrasi, tanda tangan, kemudian masukkan amplop, ada antri, masuk ke manten, turun makan, gitu kan. Itu kan orang kalau undangan itu nggak perlu diceritakan lagi undangan manten. Tapi kalau kita mau mengundang orang ke acara live today, kita memang perlu memberikan sedikit gambar ada apa di live today. Jadi ketika orang umum datang ke live today, mereka sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan mereka terima dari sana. Dan kalau boleh saya hitung nilainya dengan uang. Karena tadi Pak Alan nanya tentang biayanya, apa syaratnya apa. Banyak orang bilang acara bagus itu pasti berbayar. Tapi di acara live today kita, sebenarnya kalau kita anggap gratis, ya gratis gitu. Ada kontribusi 150.000 sebenarnya bukan buat bayar pembicaranya, no bayar pembicaranya. Kalau saya orang umum melihat Pak Alam jadi pembicara, saya bayar 7 juta, 8 juta, 10 juta, saya berani dulu karena poin dari yang disampaikan di live today itu betul-betul aplikatif, motivasinya akan muncul tanpa harus kita berikan banyak pancingan gitu. Orang secara langsung termotivasi dan mereka langsung yakin bahwa saya bisa tuh menjalankan bisnis asuransi. Ecek ini bisnis asuransi. Nah, maka ini menurut saya teman-teman boleh undang semuanya. Bila perusahaan Surabaya ini kalau muat di acara kita, bawa semua gitu. Mereka tidak akan kurang apapun lah. Ini menarik ya Pak Barus, ini kan lama di dunia event organizer, mengerti tentang komponen-komponen menyelenggarakan sebuah acara. Nah sedangkan ini merupakan kabarnya seminar bisnis. Lalu pematerinya itu tidak dalam tanda kutip dibayar. Lalu apa harapan dari para pembicara ini kepada para peserta? Di awal-awal saya membangun bisnis, yang saya tahu adalah mana mungkin ada sebuah bisnis yang bisa kita lakukan hanya lewat seminar gitu. Nggak mungkin gitu, karena nggak ada faktor rasio keberhasilannya di situ, nggak masuk akal gitu. Tapi satu hal yang membuat saya merasa terinspirasi pada saat di live today pertama saya, kedua, ketiga, keempat, sehingga kemudian saya mengundang banyak orang pada saat itu dan mereka semuanya memutuskan untuk join. Dan di tahun 2015 saya dinobatkan sebagai top recruiter AAJ Award dan itu di Makassar. Baru saya meyakini bahwa gulungan sistem ini jauh lebih penting daripada kapasitas kita jualan gitu Pak. Karena kapasitas kita jualan itu terbatas. Anggaplah kita bisa jualan. Anggap jualan sehari 1 polis misalkan. 30 hari 30 polis gitu. Ini angkanya bisa kita hitung. Tapi kalau kita menjalankan bisnis ini bersama-sama tim dan tim saya itu semuanya ikut live today gitu. Jadi mereka keluar dari live today, mereka merasakan aura yang sangat menggelora dan mereka semangat, motivasi dan segala macam. Nah pada saat itu saya jualan, tim saya jualan, si A, si B, si C semuanya jualan dan itu ternyata berdampak juga terhadap penghasilan saya. Sehingga ketika mereka bilang bisnis sistem itu harus dilakukan dengan cara seperti ini, saya kemudian mengambil kesimpulan ya. Saya nggak tahu kesimpulan ini relate tidak dengan apa yang teman-teman rasakan ya. Saya seperti punya bisnis warkop, di mana warkop saya itu saya sudah hidangkan, oke? Dan kalau saya jualan sendiri, seperti punya satu warung warkop. Jadi maksimal dari warung ini bisa saya hitung, udah nggak bisa naik lagi udah. Anggaplah kapasitas jualan kopinya sehari 100 cup atau 100 gelas. Ya sudah, sehari itu nggak mungkin naik lagi sudah. Dengan kapasitas ruangan, dengan kapasitas orang duduk, berapa lama atau jam-jamannya mereka minum kopi, itu saya bisa hitung dan maksimal segitu penghasilan saya. Dan bagaimana mungkin bisnis bisa dibatasi penghasilan gitu kan? Nah, bisnis ini itu seperti saya punya warkop 100 gitu, punya warkopnya 200 gitu Pak. Jadi kalau satu warkop bisa jualan 100, lah kalau 100 warkop jualan 100 gimana Pak? Dan itu berdampak sama penghasilan kita. Nah,
value yang saya ambil dari Life Today itulah bahwa semua orang itu sebenarnya tidak suka diyakini-yakini. Mereka harus punya keyakinan sendiri dan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Nah, pembicara-pembicara yang hadir semuanya ini kan praktisi semua nih. Gak dibayar itu bukan berarti gak ada value-nya loh, jangan salah loh ya. Jelek, salah. Bukan, kenapa? Karena pembicara-pembicara yang dihadirkan ke Live Today adalah mereka-mereka yang punya kepedulian. Untuk apa? Untuk bisnis ini bisa berkembang bersama-sama. Saya enggak tertarik kalau saya sukses sendirian. Teman-teman saya melihat saya sukses, bisa ya. Gak asik kok Pak. Gak asik karena saya nggak mau seperti di kantor gitu. Di kantor saya jadi direktur gitu lah, 200 tim, 200 staf kantor misalkan, semuanya juga pengen jadi direktur gitu. Kalau di bisnis ini ayo kita jadi direktur sama-sama. Iya. Nah inilah teman-teman yang saya lihat menarik ya di Live Today. Pembicaranya memang nggak ada lain, goalsnya bisa sukses bersama-sama. Saya seringkali ikut seminar, yang ada adalah bagaimana kita mendapatkan inspirasi dan bagaimana how to-nya, cara suksesnya ya diserahkan kepada peserta masing-masing. Tapi yang kali ini kita justru akan mendapatkan satu sajian, bukan hanya teori, praktek, tapi kita punya satu metode untuk berhasil bersama-sama. Kira-kira Pak Barus ada nggak satu bocoran sedikit aja Pak? Poin yang mungkin bisa menjadi satu bahan bahan diskusi dengan pasangan di rumah supaya mengajak banyak keluarga dan teman-teman yang lain. Nah, saya baca buku dan di buku itu judulnya ya kalau nggak salah itu Don't Send Duck to Eagle School. Jangan kirim bebek ke sekolahnya para elang. Teman-teman tahu nggak isi buku itu tuh kayak apa sih sebenarnya? Saya kasih bocoran ya, tapi kalau teman-teman mau fullnya ya datanglah juga. Kalau saya kupas ini dalam waktu 5 menit nggak cukup lah. Jadi kalau saya dikasih waktu di Live Today berapa jam Pak? Atau sehari Pak? Ya kalau kita berjodoh dan kita bisa ketemu di Live Today, saya akan kupas kenapa seseorang tuh punya mental mentalnya bebek. Kenapa tidak mungkin bisa relate dengan mentalnya elang? Karena satu hal, kadang-kadang orang itu melihat seseorang itu dari buahnya. Ini juga dari Pak Jenny ini, Pak Jenny yang ngajarin saya. Jangan kamu lihat orang dari buahnya, karena buah itu ada faktor yang membuat dia berbuah. Ada batangnya, ada dahannya, ada akarnya. Gitu. Saya menganggap bahwa banyak orang masih banyak orang di luar sana beranggapan gini, oh iyalah Pak Alam sukses lah, jaringannya banyak, ngomongnya aja sudah nggak usah pakai buku, sudah ngomong, sudah menginspirasi banyak orang gitu Pak. Pak Jenny kan memang orang jaringan banget gitu, pasti bisa sukses gitu. Tapi kita tahu nggak akarnya kayak apa? Bagaimana susahnya fondasi, bagaimana menariknya kita membuat fondasi ini lebih kuat, lebih kokoh sehingga buah itu bisa kita lihat gitu. Nah, ayo kita melihat ini dari faktor bukan laki atau unlucky. Kita lihat ini by design, jangan by feeling. Kalau kita membuat bisnis by design, maka saya akan ngobrol, sharing sama teman-teman semua bagaimana sebuah gedung 10 lantai atau 20 lantai atau 23 lantai fondasinya kayak apa. Ya, saya mau bicara fondasi besok. Wah, keren sekali ya. Nah, teman-teman nggak sabar ya, nanti kita akan rame-rame datang di tanggal 27 Juni di acara Live Today. Bahwa jangan Anda kalau bebek masuk di sekolah elang. Nah, Anda nanti akan bisa tahu apakah Anda elang atau bebek, dan bagaimana kalau kita ternyata itu bebek tapi ingin sekolah di sekolahnya elang. Dan Pak Barus nanti akan kasih tips Science to Getting Rich, bagaimana kita bisa sukses bersama-sama. Nah, rekan-rekan semua, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, dan pastikan Anda mengajak orang-orang terbaik Anda di acara Live Today bersama kami, dan kita akan lihat bersama-sama 1-2 tahun mendatang kehidupan keluarga kita, kehidupan finansial kita akan berubah total bersama New Univision. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.